para pejuang, memasuki hari ke-96 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan kembali drilling santai bersama Mr. P soal-soal PK pengetahuan kuantitatif SNBT. Jadi siapkan timer kalian 20 menit dan kertas coret-coret, kertas potretan kalian. Silahkan buka link yang ada di deskripsi dan langsung saja coba soal dari Mr. Oh iya, sebelum mulai ada info penting dari Mister. Hampir aja Mister lupa. Dengerin baik-baik nih. Ikan lohan, ikan belanak. Direndam dulu, baru dikukus. Mari kita drilling PK supaya siap memasak di SNBT. Menyala guys. Dah. Malu guys. Malu. Dah, selamat drilling soal ya guys. Silakan di-pause dulu videonya. Nanti kalau sudah selesai, boleh kalian lihat untuk pembahasan soal-soal yang belum tepat ataupun masih ada yang keliru atau ada yang masih bingung, boleh kalian lihat pembahasannya. Silakan Mister kasih waktu dulu untuk mengerjakan. Sudah guys? Bisa? Udah semakin lancar belum ngerjain PK-nya? Coba bolehlah kalian tulis di kolom komentar gimana. Tadi bener berapa, selesai berapa soal, udah ada perkembangan belum gitu ya. Semoga ya Mister harap ada perkembangan lah. Minimal yang awalnya bener 10 jadi bener 11. Yang awalnya bener 11 jadi bener 12. Ada sedikit perubahan kecil setiap kali kalian berlatih. Itu akan membawa perubahan besar nantinya untuk kalian sendiri. Jadi Mister harap selalu ada perubahan, selalu ada evaluasi, ada perbaikan, yang salah harus diperbaiki, yang awalnya nggak tahu cara ngerjainnya harus jadi tahu. Oke, seperti biasa Mister akan bahas santai, judulnya aja drilling santai. Jadi jangan berharap Mister bahas dong soal PK-nya dalam waktu 20 menit kayak kita ngerjain. Ya kan judulnya drilling santai guys. Kalau drilling buru-buru, drilling cepet-cepet, drilling mau terlambat, nah baru gitu ya. Jadi karena namanya drilling santai, ya Mister juga pembahasannya santai gitu ya, nggak buru-buru. Oke, kita mulai dari soal pertama. Oke, soal nomor 1 ini gampang aja ya, soal dasar. Dimana ini hanyalah soal tentang sifat-sifat perpangkatan ya. Selama kalian bisa menerapkan sifat-sifat perpangkatan, ya soal nomor 1 ini harusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Gitu ya. Kalau kita punya yang pertama A pangkat N dipangkatin lagi M, artinya menjadi apa? A pangkat N kali M. Jadi ini 21-nya kaliin dengan sepertiga. Jangan lupa 3 pangkat 21 ini juga dikali sepertiga. 4 pangkat 3, 3-nya kali sepertiga. Jadi jangan pernah lupa yang dikali sepertiga itu adalah semuanya yang dipangkatin yang ada di dalam kurung. Sehingga jadinya 6 pangkat 21 bagi 3. 21 bagi 3 jadinya 6 pangkat 7. Dibagi 3 pangkat 21-nya juga dibagi 3. 21 bagi 3 jadinya 7. Dikali 4 pangkat 3 bagi 3. Ya udah 3 bagi 3, 1. Nah, kalau udah sampai sini, ini sebenarnya bisa kita pecah lagi. Kita pakai trik. Kalau kita punya A kali B pangkat N, itu tuh bisa kita pecah menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Pangkatnya mecah ke si A dan mecah ke si B. Nah, 6 pangkat 7 ini juga sebenarnya bisa kita pecah. 6 itu berapa kali berapa sih? 2 kali 3. Tuh, jadi bisa kita pecah 6-nya menjadi 2 kali 3 kurung tutup pangkat 7. Per 3 pangkat 7 kali 4 pangkat 1 ya udah 4. Maka ya seperti tadi, pakai sifat tadi pecah. Jadinya 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 7 dikali 4. Itu juga sebenarnya bisa dipecah kan? 4 itu bisa kita pecah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 7, 3 pangkat 7 coret, habis, hilang. Kemudian kalau kita punya A pangkat N bagi A pangkat M, pangkatnya dikurang, N min M. Maka 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 2, maka sama aja dengan 2 pangkat 7 dikurangin 2. Sehingga jawabannya adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 harus tahu ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, jawabannya adalah 32. Sehingga hasilnya adalah yang E. Jadi
Gak ada ya kalau soal perpangkatan gini, dihitungnya manual satu-satu, 6 pangkat 7. 6 kali 6 kali 6 kali 6, 7 kali. Nggak, jangan guys. Pasti kalian habis waktu kalau ngerjain soal nomor 1 caranya seperti itu. Jadi gunakanlah sifat-sifat pangkat yang udah pernah kalian pelajari, supaya menjadi shortcut jalan pintas gitu ya. Harusnya nomor 1 tidak ada yang terlalu kesulitan ya, Mister harap ya. Kita lihat soal nomor 2. Pak Nurdin menabung uang di Bank A sebesar 30 juta. Oke, dia nabung 30 juta. Bunga tunggal. Bunga tunggal sih gampang ya. Bunga tunggalnya 6% per tahun selama N bulan. Nah, pasti N-nya ditanya nih, Mister yakin nih. Terus, uang Pak Nurdin menjadi 31.500.000. Apa hubungan antara kuantitas P dan Q? Muncul di awal nih P dan Q tumen-tumenan. Kuantitas P-nya itu adalah N. Tadi N itu apa? N itu adalah jumlah bulan ya. Jumlah bulan dia menabung. Dan Q-nya itu adalah 12. Ya kalau ada soal seperti ini kalian harus ingat rumus bunga tunggal. Bunga tunggal itu kan ngafalinnya nggak sulit kan. Rumusnya kan adalah bunga sama dengan N per 12. Bulan bagi 12. Dikali persentase per 100, ya namanya persen pasti per 100 dong, dikali uang mula-mula. Nah, yang dicari di sini N-nya ya, jumlah bulannya. Maka yang kita punya adalah uang mula-mula, dan hati-hati, 31.500.000 ini bukan bunganya. 31.500.000 ini adalah uang akhirnya setelah dia mendapatkan bunga. Maka cari dulu bunganya. Bagaimana mencari bunga? Ya mencari bunga adalah uang akhir kurangi modal. Dengan kata lain 31.500.000 dikurangin 30 juta. Maka bunga yang dia peroleh sebesar 1.500.000 gitu kan. Masukin 1.500.000 sama dengan N-nya kita nggak tahu berapa bulan dia menabungnya, per 12, 1 tahun ada 12 bulan, dikali berapa persentase? 6% ya di soal ya. 6 per 100 dikali uang mula-mula. Uang awalnya berapa modalnya? 30 juta dikali 30 juta. Selesai deh, tinggal hitung ya. Nolnya coret dulu ya. Ini nolnya 3 coret, nolnya 3 coret. Ada sisa 02 coret, ada sisa 02 coret. Terus ini ada 100 nih, 100 coret nolnya, 300 coret nolnya. Nah, habis sudah nolnya, selesai. Terus ada 12 sama 6. 12 sama 6 bisa dikecilin, sisa 2. Maka sisanya tinggal berapa tuh? 15 sama dengan 3N. N-nya kaliin 3 per 2. Maka 30 sama dengan 3N. Ya N-nya sama dengan 10 bulan. Oke, jadi untuk mendapatkan bunga 1.500.000 ya si Pak Nurdin harus menabung selama 10 bulan. Jadi kuantitas P-nya yaitu jumlah bulannya adalah 10 bulan. Udah jelas ya? P-nya 10, Q-nya 12. Maka kuantitas P lebih kecil daripada Q, sehingga jawabannya adalah yang B ya. P lebih kecil daripada Q. Ya, kalau kalian tahu rumusnya kan ini gampang banget ya, tinggal masukin ke rumus. Hitung-hitung apa yang mau dicarinya, persentasenya, bunganya, atau bulannya. Bisa ditanya apapun, dapat yang kalian mau cari. Oke? Ya, bagaimana nomor 1 dan 2? Aman sampai sini? Bisa semua ngerjain? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, Mister lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, berikutnya soal nomor 3. Soal nomor 3 kita baca persamaan kuadrat. Ya, ini kalian baca sendiri lah ya. Pokoknya kalau soalnya panjang males gitu ya bacain. Min 1 niat membaca gitu ya. Mempunyai akar kembar. Nah, ini penting banget nih. Akar kembar. Dengan nilai M-nya harus lebih besar daripada 0. Maka nilai M yang memenuhinya berapa? Ini kuncinya adalah di kata akar kembar. Ketika kita mendengar akar kembar, itu kan artinya nilai ya X1 sama dengan X2 gitu kan. Solusinya sama, akar kembar. Dengan kata lain, kalau kalian ingat nilai diskriminannya sama dengan 0. Jadi supaya X1 sama dengan X2, solusinya akar-akarnya sama, maka diskriminan harus sama dengan 0. Artinya, diskriminan itu rumusnya apa? Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC harus sama dengan 0. Ya udah,
Jadi kalian udah tahu kan kuncinya di soal ini apa? Kata akar kembar. Artinya ketika akar kembar, diskriminannya D-nya harus sama dengan 0. Ya udah tinggal masukin. Di mana artinya nih AX kuadrat ditambah BX plus C. Nah ini A-nya, ini B-nya segini semua sama C-nya ini 3. Masukin B kuadrat artinya M-2 kuadrat min 4 kali A. A-nya 3 kali C. C-nya 3 sama dengan 0. Maka M-2 kali M-2 capit. Jadinya M kuadrat min 4M plus 4 dikurangi 4 kali 3 kali 3. 36 sama dengan 0. Kemudian ini hitung dulu ya. 4 sama min 36 ya. Jadi M kuadrat min 4M. 4 kurangi 36. Min 32 sama dengan 0. Ya udah selesai. Artinya dari sini tinggal apa? Ya tinggal menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Cari M-nya berapa. Maka kalau misalnya pakai teknik licik ya, belah ketupat ajaib. Kalau dikali hasilnya minus 32. Kalau dijumlah hasilnya minus 4. Maka berapa ya? 8 sama 4 ya. 8 kali 4, 32. Supaya dijumlah minus 4 artinya 8-nya negatif ya. Maka M min 8 kali M plus 4 harus sama dengan 0. Artinya M yang memenuhi ada 2 nih. M sama dengan 8 atau M sama dengan minus 4. Jawabannya yang mana, Mister? Ingat syarat di awal. Di awal soalnya bilang nilai M-nya harus lebih besar dari 0. Positif nilai M-nya. Maka yang memenuhi yang mana? Yang ini ya. M sama dengan 8. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang E ya. 8. Gampang kan kalau kalian tahu konsep apa yang digunakan? Makanya Mister selalu bilang, balik ke basic, pahami dulu dasarnya. Jadi ketika ada soal kalian tahu, oh ini akar kembar, pasti akar kembar mah D-nya sama dengan 0. Oh ya udah, tinggal masukin persamaannya, D-nya sama dengan 0, dapat M-nya selesai, gitu ya. Oke, kita lihat soal nomor 4. Ini baru nih, unik nih. A kurung B. Ini rumusnya. Oke, ini operasi ya. Terus kalau kurungnya dibalik kayak gini, rumusnya jadi ini. Oke. Terus ada 4 kurung begini 3 dengan X kurung begini 3. Berapakah nilai X-nya? Oh, gampang. Ini kan lihat. 4 kurung begini 3 kan sama kayak A kurung B. Gitu kan? Maka kita misalkan aja 4 ini sebagai si A. 3-nya sebagai si B. Tapi rumus yang kita pakai adalah rumus yang kurungnya begini bentuknya. Jadi rumus yang ini yang kita pakai nih. Kemudian untuk yang sebelah kanan kurungnya bentuknya begini. Nah sama A dan B. Artinya kita anggap X ini adalah si A-nya. 3 ini adalah si B-nya. Tapi rumus yang kita pakai yang ini. Yang kurungnya bentuknya kayak kebalik gini nih. Ya udah, gampang dong. Masukinlah ke rumusnya masing-masing. Artinya, yang pertama yang ini dulu ya. Yang 4, 3 dulu yang warna kuning. Artinya 3 dikali A kuadrat. Tadi A-nya berapa? A-nya 4. Artinya 3 dikali 4 kuadrat. Ditambah 2 dikali A kali B. Tadi A-nya itu 4, B-nya itu 3. Kurungnya kan yang bentuknya itu ya. Kali 4 kali 3. Ditambah B doang. B-nya itu adalah 3. Harus sama dengan, sekarang fokus ke yang warna hijau nih. Yang bentuk kurungnya aneh ini nih, yang kebalik. A kuadrat kali B. A-nya itu adalah X. X kuadrat dikali B. B-nya itu adalah 3. Maka X kuadrat kali 3. Wah, ini sih ujung-ujungnya nyelesain persamaan lagi ya pasti ya. Oke, kita coba selesain ya. 3 dikali 4 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa sih? 16. 16 kali 3, 48. Ditambah 2 kali 4 kali 3. 8. 8 kali 3, 24. Tambah 3 sama dengan 3x kuadrat. Sama aja ya. X kuadrat kali 3 ya sama 3x kuadrat sama aja. Gitu kan. Maka ini kalau dijumlahin 48 tambah 24 tambah 3, 75 ya. 75 sama dengan 3x kuadrat. Bagi 3 kedua ruas, bagi 3 jadinya 25 sama dengan X kuadrat. Maka nilai X yang memenuhi adalah, supaya kuadratnya hilang, kita kasih apa? Akar ya.
akarin. Tapi ingat, Mister selalu bilang kalau ada X kuadrat diakarin, jawabannya bukan 5 ya, tapi plus minus 5. Jadi ada dua solusinya, plus 5 atau min 5. Kenapa? Kalau kita punya 5 kuadrat hasilnya 25, minus 5 dikuadratin juga hasilnya 25. Makanya harus plus minus 5, ingat ya. Jadi jawabannya harus 2. Yang jawabannya cuma 1, Mister anggap salah jawaban kalian ya. Kejam nih Mister kalau udah soal-soal PK begini ya. Karena kan ini mutlak jawabannya kan, nggak bisa diganti-ganti gitu ya. Jadi harus plus dan minus 5. Oke? Sampai nomor 4, bisa mengikuti semua? Aman? Ada yang bingung sampai sini? Kalau ada yang bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, Mister lanjut ya. Bisa ya? Aman ya? Oke, Mister lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal berikutnya, gampang banget. Nggak salah, cuma suruh ngurutin doang. Urutkan 4 bilangan, 1/8, ya kalian baca sendiri lah ya. Dari yang kecil ke besar, ya udah. Ketika kita ingin mengurutkan sesuatu, kuncinya lihat, ini pecahan, ini desimal, ini pecahan, ini persen. Ya kalian konversi dulu, ubah dulu kemanapun. Kalian mau ubah ke persen semua boleh, mau ubah ke desimal semua boleh, ubah ke pecahan semua boleh, gitu kan? Jadi ubah ke persen atau desimal ataupun pecahan. Kalau Mister ya, ini kan terserah kalian mau ngubah kemanapun sama aja ya. Kalau Mister itu paling seneng biasanya ngubah ke persen. Karena mengubah ke persen itu paling gampang. Tinggal kita kalikan 100 kan. Kaliin 100% itu udah langsung jadi persen. Gitu ya. Maka ya kalau Mister ubahnya ke persen semua nih. 1/8 kali 100%. Maka jadinya 100/8%. 100 bagi 8 ini angka cantik ya, harus tahu ya. 12,5%. Kemudian 0,1255 kalikan 100%. Maka jadinya 12,55%. Tipis ya ini ya. Soalnya lumayan keren juga nih. Terus 3/25 sama ya. Kalikan 100%, 25 sama 100 bisa dicoret sisa 4, 3 kali 4, 12%. Oh, bagus nih ya. Soalnya bagus banget, angkanya tipis-tipis semua nih. Terus, terakhir udah dalam persen ya. 12,25%. Mantap. Ya, kalau biasanya dalam persen, Mister seneng karena angkanya kelihatannya jelas banget nih. Dari yang kecil ke yang besar ya. Kecil ke besar. Artinya yang paling kecil itu 12% ya. Nah, ini paling kecil. Terus 12,25%. Terus udah gitu 12,5% dan 12,55%. Oke, maka jawabannya mana nih? Yang 3/25 depannya. Artinya A nggak mungkin, B nggak mungkin, C nggak mungkin. Yang D ya, 3/25. Terus setelah itu yang 12,25. Sehingga jawabannya yang D ya. Selesai. Gampang kan? Soal-soalnya ya. Mudah ya soal-soalnya. Oke, satu lagi deh. Terlanjur nih, nomor 6. Biar nanti di part berikutnya mulainya dari halaman baru. Oke. 13 min 3 kali 8 bagi P pangkat setengah sama dengan 1. Berapa nilai P-nya? Gampang. Ingat ya, dalam operasi yang kita... Bukan operasi badan, bukan ya tangan, bukan operasi organ apalagi gitu ya. Dalam operasi matematik. Nah, dalam operasi matematik yang kita hitung dulu itu adalah kurung, lalu kali dan bagi. Setelah itu baru tambah dan kurang. Jangan lupa. Jadi jangan ada yang mengurangi 13 dengan 3 dulu dikurangin jadi 10. Udah pasti salah ngerjainnya. Karena yang harus kita kerjakan dulu adalah perkalian dan pembagian. Mana dulu Mister? Dibagi dulu atau dikali dulu? Kerjain dari kiri. Yang kiri kan dikali dulu. Artinya kita kaliin dulu. 13 dikurangi 3 kali 8. 24 dibagi. Dibagi itu Mister boleh tulisin per ya. Bagi sama per kan sama aja ya. Per P pangkat setengah sama dengan 1. Pindah ruas ya. Ini pindahin ke sebelah kiri, semuanya segini, negatif nanti jadi positif, satunya pindahin ke kanan. Jadinya 13 dikurangi 1, positif pindah ke kiri jadi negatif,
Yang awalnya negatif pindah ke kanan jadi positif. 24 per P pangkat setengah. Gitu kan? Atau sebenarnya P pangkat setengah mau kalian jadiin akar P juga boleh ya. P pangkat setengah kan sama aja kayak akar P. Maka 12 sama dengan 24 per P pangkat setengah. Ini pangkat ya P-nya ya. Nah, maka kita kali ya P-nya naik, 12-nya turun ke bawah. Jadi P pangkat setengah sama dengan 24 bagi 12. P pangkat setengah sama dengan 24 bagi 12 itu 2. Maka kita kan mau carinya P ya. Supaya P pangkat setengah berubah menjadi P, apa yang harus kita lakuin? P pangkat setengah itu kan sama aja kayak akar P. Gimana caranya supaya akar P berubah jadi P? Ya solusinya sama, dikuadratkan. Kita kuadratkan kedua ruas gitu ya. Jadi setengah sama 2 saling menghilangkan jadi sisa P. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga jawabannya P-nya adalah 4 yang C. Gampang aja sih ini. Ini hanya tentang persamaan. Makanya di D ke 80 ke atas Mister bahas tentang persamaan ya. Ini sih nggak ada apa-apanya dibanding soal-soal Mister ya. Kalian harus bisa kok keluar soal persamaan seperti ini. Oke? Paham sampai sini? Bisa mengerjakan? Oke. Mister cukupkan dulu ya pembahasan drilling PK set yang kelima ini sampai di sini. Kita lanjutkan lagi pembahasannya di part berikutnya. Oke? Buat yang masih tadi belum selesai, waktunya 20 menit Mister. Tadi banyak yang belum selesai, ada yang pengen dicoba kerjain ulang. Silakan. Kerjain ulang dulu, coba dulu beresin. Sekarang pelan-pelan, nggak perlu dikejar-kejar waktu. Nanti kalau sudah selesai, kita lanjutkan lagi pembahasannya di part berikutnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Akhir kata Mister mengucapkan, selamat belajar para pejuang. Tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua!